Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil resume saya dalam pidato milad yang ke-108 yang dibawakan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Pada milad Muhammadiyah yang ke-108 ini bertema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Selain itu, ada 3 subtema yang dibawakan dalam pidatonya. Yang pertama yaitu menghadapi pandemi, yang kedua masalah negeri, dan yang ketiga karakter Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan sesuai dengan subtema yang telah saya bacakan barusan. Ingin tahu seperti apa? Mari kita lihat. Muhammadiyah ketika memperingati milad yang ke-108 berada dalam suasana bangsa dan dunia yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai kaum yang beriman, pandemi ini merupakan musibah yang harus kita hadapi dengan ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini atas kuasa dan rahman rahimnya. Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC, Aisyah dan seluruh komponen gerakannya sejak awal terus berbuat yang maksimal dalam menghadapi sekaligus mencari solusi atas pandemi ini. Muhammadiyah mengambil langkah memberi solusi dalam usaha kesehatan, sosial ekonomi, edukasi masyarakat, dan panduan keagamaan hasil ijtihad tarjih. Alhamdulillah, kiprah Muhammadiyah memperoleh apresiasi dari berbagai pihak dan masyarakat luas. Muhammadiyah terus berikhtiar agar usaha menghadapi pandemi makin ditingkatkan dan tidak boleh surut. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat luas di dalam kehidupan manusia. Data dunia pada 15 November 2020 menunjukkan jumlah kasus tersebar di 180 negara yang ada di dunia yang terkonfirmasi mencapai 54.780.802 juta jiwa. Kematian mencapai 1.328 juta jiwa, serta pasien sembuh mencapai 35,7 juta orang. Umat Islam dan warga persyarikatan harus menunjukkan uswah hasanah dan menjadi pemberi solusi hadapi pandemi yang berat ini. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, kita harus tetap disiplin dan waspada serta tidak boleh lengah sebagai wujud sikap keislaman yang berakhlak karimah dan rahmatan lil alamin. Setiap pengabaian dan kelalaian dapat berdampak luas pada keselamatan jiwa sesama serta membuat proses yang sudah tercipta akan kembali tidak kondusif. Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberi solusi untuk negeri. Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa. Di era sebelum Indonesia merdeka hingga setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus berbuat baik bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Sejarah membuktikan di saat-saat kritis Muhammadiyah hadir memberi solusi, seperti dalam mencari titik kompromi perumusan dasar negara Pancasila setelah 1 hari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dulu.
Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi masalah berat. Masalah tersebut seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legalisasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan yang lainnya. Dalam menghadapi masalah ini, Muhammadiyah terus berikhtiar untuk proaktif memecahkan masalah bangsa. Namun, Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian. Sehingga dalam menghadapi masalah ini diperlukan kerjasama dan pembagian tugas untuk menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam jaringan. Jika semua pihak sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan optimal dalam menghadapi pandemi dan masalah negeri, maka selebihnya bertawakal dengan sabar dan pengharapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu saling bersesal diri, berpatah asa, mencurigai satu sama lain, serta menghujat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah negeri. Muhammadiyah dalam rentang usia 180 tahun penting meneguhkan jati diri sebagai gerakan keagamaan. Sejak kelahirannya pada tahun 1912, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal-hal agama Islam. Radius gerakannya semula di Karesidensi Yogyakarta, selanjutnya di Hindia Timur atau Indonesia. Profesor Mukti Ali pada tahun 1958 meringkas misi pembaruan Muhammadiyah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme dan reformisme Islam secara khusus dilekatkan pada Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga label itu begitu kuat sampai hingga saat ini. James Peacock pada tahun 1986 memberi kesaksian etnografis tentang kuatnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Kini setelah 180 tahun berjalan, apakah etos tajdid, modern, dan reformis itu masih melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah? Para anggota, lebih khusus kader dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tingkatan dan institusi organisasi berkewajiban menyambung mata rantai pembaruan Muhammadiyah yang telah diwariskan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Pandangan Tajuddin yang berwatak modernis dan reformis harus menyatu ke dalam jiwa, pemikiran, sikap, dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah. Selain itu, dapat juga membawa kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Itulah hasil resume saya dalam pidato Milad Muhammadiyah yang ke-108 oleh Profesor Kiai Haji Haidar Nasir, MSI. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.